Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya dari kelas 2403. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas jaringan komputer ya. Sebelumnya maaf, saya dengan nomor induk mahasiswanya 1020 42 40 00 10. Nah, di sini sudah tertera saya mengerjakan semuanya dan skor saya ini adalah 100/100, yaitu menandai kalau saya sudah selesai dan betul semua, tidak ada yang salah ataupun error ya. Selanjutnya di sini ada yang pertama itu merupakan simulasi atau latihan jaringan di Cisco pakai Tracer yang memperlihatkan konfigur, interflan, routing, dan menghubungkan 3 flan yang berbeda, kayak flan 10, flan 20, 30 gitu. Yang masing-masing terhubung ke satu switch gitu. Dan kemudian terkoneksi ke router melalui koneksi trap. Setiap flan memiliki subnet tersendiri. Dan masing-masing PC diatur agar menggunakan gateway yang sesuai dengan IP subinterface router. Misalnya untuk flan 10, router dikonfigurasi dengan subinterface menggunakan perintah encapsulation.1key agar dapat menangani lalu lintas dari setiap flan ya. Nah, di sini ada nama saya dan email saya. Nah, tujuan utamanya itu agar setiap perangkat dalam flan yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router serta terhubung ke jaringan yang luar dengan benar. Nah, selanjutnya ini ada konfigur router ya. Ini hasil screenshotan saya. Tujuan konfigurasi ini adalah agar router dapat menerima dan mengirimkan data dari berbagai flan. Kita membuat sub interface pada interface fisik router dan beri masing-masing sub interface. Nah, di sini ada encapsulation 802 1key untuk mengidentifikasi flan. Nah, IP address sebagai default gateway untuk perangkat dalam flan tersebut. Nah, yang pertama ada aktifkan interface fisik. No shutdown ini mengaktifkan interface tersebut. Yang kedua, membuat sub interface untuk flan 10. Encapsulation.1key 10 router dapat mengenali bahwa frame ini berasal dari flan 10. IP address ke IP router akan digunakan sebagai default gateway untuk perangkat flan 10. Nah, selanjutnya ada sub interface lainnya, yaitu sama seperti flan 10, tetapi flan 20 dan 30 ini misalnya 20 itu mahasiswa, kebalik. Misalnya 20 itu flan 10 itu mahasiswa dan flan 30 itu tamu. Dan yang ini ada flan native. Flan native berguna sebagai jalur komunikasi default bila frame diterima tanpa tag flan. Jadi flan 88 itu dijadikan native flan, artinya flan ini dikirim tanpa tag atau tidak ditandai oleh switch. Dan yang terakhir ada flan 99, itu khusus untuk mengakses dan mengelola switch melalui IP, misalnya via telnet atau SSH. Selanjutnya ada bagian 2 ini, konfigur switch. Nah, switch bertugas memisahkan perangkat ke dalam flan tertentu dan membuat jalur track ke router agar lalu lintas flan bisa ditandai dengan diteruskan ke sub interface yang sesuai. Yang pertama harus membuat flan dulu ya. Nah, selanjutnya flan didefinisikan dengan ID, nama, dan pengelompokan perangkat jaringan secara logis. Yang kedua itu menentukan port untuk flan access port.
Mode akses digunakan untuk port yang terhubung ke NDVID seperti PC atau printer. Konfigurasi yang sama dilakukan untuk FLAN 10 dan FLAN 20 dan FLAN 30 ya. Nah, mengatur tracking ke router base yang mengarah ke router dikonfigurasi sebagai track point. Track point itu membawa lalu lintas dari banyak FLAN. Hanya FLAN tertentu yang diizinkan melalui track ini, yaitu 10, 20, 30, dan 99. FLAN 88 diatur sebagai native FLAN ya. Mengatur FLAN 99 untuk manajemen switch, yaitu memberikan alamat IP ke switch pada FLAN 99, default gateway diarah ke router, sub interface ke FLAN 99. Nah, PC yang terhubung ke FLAN 10, 20, atau 30 akan mengirim data ke gateway mereka masing-masing. Misalnya 172, 17, 10, 1 untuk FLAN 10. Router menerima tersebut melalui track point dan memproses berdasarkan FLAN tag. Jika data ditunjukkan ke FLAN lain, router akan melakukan routing antara FLAN dan mengirimkan kembali ke switch melalui track ya. Switch kemudian akan terus-menerus ke port FLAN tujuannya. Mungkin itu aja tugas dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.